di GeoInsight ini konten Ramadan kita bikin namanya Geo Ramadan. Jadi kita bahas sains dengan yang ada di Al-Quran. Jadi bukan berarti kita menafsirkan Al-Quran atau menguji kebenaran Al-Quran ya. Karena kan Al-Quran udah pasti benar. Jadi kita hanya mencocok-cocokkan aja di Al-Quran dengan sains saat ini gitu. Jadi temanya sekarang itu bumi bulat ya Pak ya, bumi bulat dan bumi datar. Apakah di sisi Al-Qur'annya seperti apa dan sisi sainsnya seperti apa? Oke, Pak Munji. Ya, sebelumnya aku kenalin dulu Mas Munji ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal sama Mas Munji, jadi Mas Munji ini dulunya mentor saya di kantor. Jadi dulu kita sempat satu kantor di Simatupang gitu kan. Beliau adalah geoscientist, S1-nya di ITB, S2-nya itu di Texas, Amerika sana. Terus udah pengalamannya udah belasan tahun lah, atau mungkin udah puluhan tahun Mas, di industri migas gitu kan. Sempat berkarir nggak hanya di Indonesia, tapi juga di luar, sempat di Malaysia gitu kan. Jadi pas ngobrol sama Holis, tema GeoInsight Ramadan ini ya pengen ngobrol-ngobrol seputar fenomena alam yang tertulis di Al-Quran gitu kan, yang dibahas dari sisi geoscience kan. Yeah. Aku ingat dulu waktu di kantor tuh sering didongengin Mas Munji soal yang kayak begini gitu kan. Jadi ya kenapa enggak sekarang kita sebarkan lebih luas lagi cerita-ceritanya. Semoga nantinya kita dengerin podcast ini sambil menunggu berbuka gitu kan, bisa meningkatkan keimanan kita juga. Iya. Mas Munji, sehat Mas Munji? Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Wih, ada siapa namanya? jagoannya nih. Ini asistennya. Asisten. Ya. Pak Munji Junior. Nah, nanti Mas Munji akan sharing ke kita ya Mas ya seputar fenomena-fenomena menarik tentang alam yang tertulis di Al-Quran. Yang kemarin itu waktu aku ngobrol sama Mas Munji, walaupun sempat hilang tema-tema ini, bumi datar versus bumi bulat, tapi kemarin tuh viral lagi Mas. Viral gara-gara yang seorang influencer ya di YouTube mengaku sebagai flat earth teori ya, dia percaya terhadap teori bumi datar gitu kan. Jadi naik lagi akhirnya isu-isu ini. Nah sekarang ya udah deh, coba deh kita angkat kira-kira isu ini tuh flat earth versus bumi bulat itu sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih dari sisi geoscience, dan sebenarnya di Al-Quran sendiri ada yang menyinggung soal itu nggak? Silakan Mas Munji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amra ma min syai'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Terima kasih kepada Mas April dan Mas Novalis yang memberikan saya kesempatan kita bincang-bincang santai gitu, mengenai fenomena geoscience. Apakah fenomena geoscience itu ada di dalam Al-Quran, ataukah Al-Quran menyinggung mengenai fenomena geoscience, terkhusus dalam hal ini misalnya bumi datar. Nah, ini by the way bisa ada menampilkan slide atau enggak? Bisa Mas. Itu kalau susah biar Holis saja yang share. Coba di-share, Lis. Ya. Tadi materinya udah kita share. Ya. Ya.
dalam Al-Quran dan sains ya. Nah, ada quote-nya di situ, fenomena kisruh bumi datar. Nah, kenapa saya bilang fenomena ini kisruh? Ya karena memang kisruh ada yang mengaku menjadi mengikut teori bumi datar, maupun ada yang kekeh enggak. Baik itu dari golongan kaum muslimin maupun orang-orang di luar Islam gitu. Nah, tapi sebetulnya dalam Al-Quran sendiri bumi itu atau earth itu ada enggak sih? Jadi kita coba akan dudukan di sini bagaimana kedudukan Al-Quran dan sains dalam hal tentang bumi. Kemudian apakah Al-Quran mengulas juga atau berbicara tentang bumi? Kemudian apa saja yang dibicarakan Al-Quran mengenai bumi? Dan benarkah Al-Quran mengabarkan bahwa bumi itu bulat atau datar? Nah itu kira-kira. Ya, tapi mungkin tidak urutan, tapi kira-kira seperti itu. Bumi itu ardun kalau dalam bahasa Arab, al-ardun, al-ardu kalau dalam bahasa Arab itu ardun atau al-ardu. Bahasa Indonesianya artinya bumi. Bahasa Inggrisnya earth, bahasa Yunaninya Gaia. Nah, jadi ada lebih dari 425 kata sebetulnya. Alif, lam, alif, ro, dan dot ini di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang bumi, semua kata bumi ini, kata al-ardu itu berbicara mengenai berbagai konteks di dalam Al-Quran. Ada konteks tentang penciptaan alam, tentang penciptaan langit, tentang kebiasaan manusia, tentang kebaikan keburukan dan lain-lain. Intinya banyak gitu. Jadi tapi kata al-ardu itu adalah kata yang banyak. Ini menunjukkan bahwa posisi bumi itu sangat penting. Kenapa? Ya sebab ia adalah tempat kita tinggal, manusia tinggal, begitu kan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia ini, ya di bumi inilah kita tinggal, manusia tinggal. Sehingga kata ini sangat banyak muncul di dalam Al-Quran. Sebagai padanannya, kata sholat saja itu tidak lebih dari 80 kata, 70 sekian, saya lupa ingat, 77 atau berapa. Itu sholat yang setiap hari orang Islam itu lakukan paling tidak 5 kali dalam hari, 17 rakaat. Di dalam Ramadan malah lebih lagi karena ada tarawih. Gitu. Itu hanya diulang kurang dari 100, kurang dari 80, hanya 77 sekian. Nah, sementara bumi itu diulang ratusan kali, hampir 500, tidak sampai 500, tapi hampir 500. Nah, bagaimana kemudian contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran? Tadi saya bacakan di surat 10 ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala suatu urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di surat yang lain, di surat 6 Al-An'am ayat 33, Allah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, miliknya segala sesuatu pada waktu sangkakala ditiup. Segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang maha bijaksana. Di sini lagi-lagi Allah menggandengkan al-ard dengan as-samawat. As-samawat itu langit. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Di ayat yang pertama itu dijelaskan prosesnya atau lama waktunya, yaitu 6 masa. Nah, lamanya sendiri wallahu alam. Tapi para geologis mengenal bahwa usia bumi kita ini sudah sekitar lebih dari 4,6 billion tahun atau miliar tahun. Artinya sekitar mungkin 5 miliar tahun gitu. Nah, 6 masa di sini apa maksudnya? Yang mungkin itu proses. Yang di ayat yang lain ada digambarkan sebagai 2 masa, di ayat yang lain ada digambarkan di sini misalnya sebagai 6 masa. Nah, kemudian di ayat yang lainnya Allah juga berbicara di dalam Al-Quran tentang bumi, gitu kan? Nah,
Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Nah, di sini Allah berbicara tentang bumi, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Di ayat selanjutnya, ayat keempat dikatakan wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'i wahidin mufassilu ba'daha 'ala ba'd. Fil. Jadi dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang tetap, yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari tanaman yang lainnya dalam hal rasanya. Lagi-lagi Allah di sini menggambarkan tentang kebesarannya mengenai bumi dan penciptaannya. Gitu kan? Ada digandeng dengan langit, ada digandeng dengan gunung, dengan tanaman-tanaman dan lain-lainnya. Jadi kompleks sekali di dalam Al-Quran pembicaraan tentang bumi. Nah, kita masuk ke dalam ayat yang lain misalnya. Ini mulai mengerucut di surat At-Talaq misalnya di ayat ke-12 Allah berbicara Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana langit yang 7 lapis, begitu juga bumi. Begitu. Kira-kira begitu dalam tafsirnya. Tapi waktu itu, zaman dahulu, kita tidak mengenal apa yang dimaksud dengan 7 lapis bumi itu. Slide selanjutnya. Yang kita kenal adalah ya bumi ini ya seperti ini, gitu kan, ada gunung dan lain-lain, ada pohon, tapi tidak pernah apa maksudnya 7 lapis bumi. Orang menggali ya, dulu orang menggali sumur ya dalamnya sumur yang digali orang zaman dulu paling 10 meter begitu kan. Nah, tapi kita dengan ilmu geofisika mengetahui bahwa ternyata struktur bumi itu sangat kompleks. Kita mengenal ada crust yang terdiri dari 2 macam, ada oceanic crust dan continental crust. Kemudian kita tahu ada litosfer, kita tahu ada asthenosfer, kita tahu ada upper mantle, kita tahu ada lower mantle, kita tahu ada outer core, ada inner core. Yang semua itu tidak mungkin kita capai tanpa pengetahuan, tanpa ilmu pengetahuan maksudnya, tanpa sains. Memang orang itu mengejar ilmu pengetahuan itu ada dengan sebab. Salah satunya misalnya, kenapa orang mengetahui pelapisan-pelapisan bumi ini? Jadi sebelum abad 20, di abad 19, setelah Perang Dunia, 2 negara superpower itu mengalami masa-masa perang dingin, Amerika dan Uni Soviet. Keduanya berusaha untuk mempersiapkan istilahnya perangkat-perangkat apabila terjadi lagi perang dunia. Gitu. Jadi banyak survei-survei bawah laut, survei-survei kebumian, survei-survei geofisika itu sebetulnya asalnya untuk keperluan militer. Tapi karena kemudian data itu banyak dan perang dunia waktu itu banyak, kemudian diolah oleh para ilmuwan dan berguna untuk ilmu kebumian. Sehingga ilmu kebumian ini sangat berkembang pesat di tahun 50 dan 60. Bahkan teori tektonik lempeng saja baru muncul di tahun 60, akhir 60-an, 67 atau sekian. Jadi teori bumi yang kita kenal sekarang oleh geologis andalan semacam Bang Apel dan Kang Mohoris ini adalah teori yang relatif baru sebetulnya, gitu. Tapi luar biasanya Al-Quran mengabarkan ini 1.500 tahun yang lalu, dan kita baru menggali ini kurang dari 100 tahun yang lalu, bahkan hanya sekitar 70 tahunan yang lalu. Jadi luar biasa. Seharusnya hal yang seperti ini menambah keimanan kita. Nah, selanjutnya mengenai bumi datar. Apakah benar di Quran itu dikatakan bahwa bumi itu datar? Jadi memang datar itu, yang dimaksud datar itu maksudnya seperti cakram gitu ya.
seperti kue martabak gitu, seperti triplek itu kan datar begitu ya. Di Al-Quran kata itu datar dalam artian yang seperti kue itu tidak ada. Tapi kalau artian datar menghampar, membentang itu banyak gitu. Salah satu contohnya ini saya kasih banyak sekali contoh, paling minimal ada 7 atau 8 7 ayat gitu. Misalnya di surat 50 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal arda madadanaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Di surat 55 surat Ar-Rahman Allah berfirman di ayat 10, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di surat 71 surat Nuh ayat 19 Allah berfirman, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Di surat 78 surat An-Naba Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada, dan bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Di surat selanjutnya wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi dia hampatkan. Di surat 86, wa ilal ardi kaifa sutihat, surat Al-Ghasyiyah ya. Dan kemudian di wal ardi wa ma tahaha di surat Asy-Syams. Dan bumi bagaimanakah dihamparkan? Demi bumi serta penghamparannya. Jadi kata-kata di dalam Al-Qur'an mihada, dahaha, sutihat, tahaha, isata, ya, wada'aha gitu kan, atau madadnaha begitu. Apakah itu benar-benar indikasi bahwa bumi itu datar begitu? Nah, sebetulnya para ulama telah menjelaskan bahwa kata membentangkan, menghamparkan atau hamparan itu maksudnya adalah menjadikannya luas seperti karpet atau perbadani yang dihamparkan atau dibentangkan. Sehingga dalam pandangan manusia bumi itu terbentang luas sejauh mata memandang. Silakan di slide selanjutnya. Jadi di abad ke-4 Hijriah atau sekitar tahun 990-an, abad ke-10 Masehi, Ibnu Hazm itu pernah menulis bahwa para ulama sepakat kaum muslimin, maksudnya ulama kaum muslimin, para cendekia kaum muslimin sepakat bahwa bumi itu bulat. Itu abad ke-4 Hijriah, gitu kan. Salah satunya Ibnu Hazm, gitu. Nah, para ulama Islam dan cendekiawan Muslim abad itu sebetulnya telah mempelajari metode-metode atau keilmuan-keilmuan dari Yunani. Di Yunani sendiri sebetulnya terbagi dua. Ada yang mengakui bahwa bumi itu bulat dan ada juga yang datar. Tapi semacam Ptolemus, kemudian Aristoteles mengakui bahwa bumi itu bulat, dan itu yang kemudian diteliti oleh para ulama-ulama kita, itu kan oleh cendekiawan Muslim di abad ke-4, dan memang mereka bersepakat bahwa bumi kita itu bulat. Dari mana mereka bersepakat? Ya dari fenomena alam yang bisa diukur. Makanya waktu zaman abad ke-4 atau abad keemasan Islam, zaman dinasti Umayyah kemudian dilanjutkan oleh Abbasiyah, itu kita paham bahwa mereka bisa mengukur waktu, kemudian mengukur kemiringan, mengukur busur, mengukur tepat diameter bumi kita, itu dengan basis ilmu yang sangat kuat, gitu. Nah, dalam bahasa Yunani, geoid itu bidang ekuipotensial medan gaya berat bumi yang berhimpit dengan muka laut rata-rata global yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di permukaan. Kalau lihat gambar background di gambar saya ini, bumi itu tidak bulat sempurna seperti bola, ya itulah geoid, mempet di tengahnya, kayak bola pejal gitu ya. Karena memang seperti itulah bumi kita, jadi tidak bulat sempurna. Gitu. Ilustrasi berikutnya ini
saya kasih judul Science for Dummies. Kenapa saya kasih judul Science for Dummies? Jadi ada seorang, ini saya ambil dari blogspot seseorang Sakurin Fisika. Ada pengamat di ketinggian dan ada pengamat di atas bumi permukaan. Kemudian dia melihat ke horizon A dan dia melihat suatu objek di horizon B. Di pengamat A, objek itu tidak terlihat, tapi di ketinggian, yaitu pengamat B, objek itu terlihat. Nah, ini menandakan bahwa bumi itu tidak lurus. Karena kalau lurus, gambarnya adalah sama. Yang bawahnya, kalau pengamat itu harusnya melihat objek itu, baik itu di bidang datar maupun di ketinggian. Tapi kenyataannya seperti yang kita lihat, bahwa kalau saya berdiri di lantai 1, saya hanya mengamati sekitar saya. Kalau katakanlah di sekitar saya itu tidak ada apa-apa, padang saja. Mungkin kemampuan melihat visual saya hanya sekitar beberapa kilometer. Tapi begitu saya naik ke lantai 30, maka puluhan kilometer jarak pandang yang bisa saya capai. Kira-kira seperti itu. Nah, di sebelah kanan ada gambar bola besar, sebesar manusia, dan tebak di manakah ada semutnya. Ada semutnya enggak? Nah, kira-kira bumi itu dengan manusia itu ya lebih dari situ ya. Nah, jadi di atasnya antara lengan dan kepala itu ada gambar. Nah, itulah manusia, itulah semut gitu. Padahal manusia itu kalau dari bumi nggak kelihatan. Itu saya bikin itu semut raksasa. Nah, tapi kalau dari sisi perspektif semut, dia berjalan di bola raksasa itu seperti dia berjalan lurus saja begitu, datar aja. Padahal sesungguhnya bolanya itu tidak datar, yang berbentuk bola seperti itu. Nah, jadi itulah fenomena kenapa orang itu percaya bahwa bumi datar, karena hanya melihat dari sudut perspektif saja. Kemudian ada quick facts, ini catatan kecil saya ini saya ambil dari buku anak saya sebetulnya. Next. Jadi diameter bumi itu 12.726 km. Jari-jari buminya 6.378 km. Jadi ukuran bumi itu ada umur bumi. Umur bumi itu 4,6 miliar tahun. Nah, berat bumi kita itu adalah 6 triliun ton atau 6 kali 10 pangkat 21 ton. Atau kalau berat kita itu 60 kilo, maka ukuran bumi itu dibanding ukuran kita manusia itu 1 banding 10 pangkat 20 itu tonnya. Jadi kali lagi 23 berarti. Itu berat sekali dibandingkan semut yang tadi, itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Semut dan bola yang tadi itu nggak nyampe 1 kali 10 pangkat 23, tidak nyampe, atau 1 kali 10 pangkat 21, itu tidak sampai. Nah, artinya apa? Artinya ya dahaha, mihada, ohaha, hamparan, bentangan. Ya kita lihat bumi itu terbentang, luas gitu. Nah, itulah salah satu istilahnya kebesaran Allah ya. Begitu rahmannya Allah kepada manusia, kasih sayangnya Allah yang sangat besar kepada manusia, sehingga kita itu nggak merasa sempit di bumi ini. Bumi yang kecil dibandingkan planet-planet yang lain di Jagat Raya atau galaksi-galaksi yang kita kenal, itu udah kecil, dan kita lebih kecil lagi gitu kan. Nah, tapi kita tidak merasa sempit dengan itu. Begitu. Nah, ini saya kasih ilustrasi lagi bagaimana orang dewasa dibandingkan dengan paus, ya, paus yang besar seperti itu. Jadi paus itu mungkin orang itu hanya selebar dua biji matanya saja. Jadi size matter. Jadi ketika kita berdiri di bumi, kita berdiri bukan hanya dengan penglihatan visual, juga kita dengan akal. Makanya di dalam Al-Quran, Allah itu kalau berbicara tentang kebesaran, baik mengenai bumi, mengenai alam, mengenai
langit dan lainnya, selalu mengatakan di akhir ayat itu afala tatafakkarun, afala tadakkarun, afala taqilun, afala yuminun, seperti itu. Jadi apakah tidak kau berpikir, tidak kau perhatikan, apakah tidak kau imani, apakah tidak kau lihat, seperti itu. Jadi inilah aspek-aspek di dalam Al-Qur'an yang sangat luas, yang kalau kita gali itu bersinggungan dengan ilmu pengetahuan modern sekarang, begitu. Kemudian kenapa saya bilang kisruh, bumi datar itu bukan pengagum, atau namanya penggiat bumi datar itu saya bisa kisruh, karena kalau bumi ini datar, bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena siang dan malam? Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena matahari berkota dalam porosnya? Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena kita menghadap pada sisi bulan yang sama, gitu kan? Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena gravitasi? Atau lebih jauh, bagaimana mungkin kita bisa menggunakan satelit, penerbangan, roket, gadget, wireless device? Yang itu semua tidak mungkin bisa tanpa didasarkan pada bentuk bumi geoid. Sebagaimana kita tahu bahwa kita menggunakan triangulasi, menggunakan angulasi jarak untuk penghitungan satelit dan lain-lain. Jadi tidak mungkin kalau kita datar pakai apa? Susah, gitu kan? Hal yang absurd, gitu, seperti itu. Itu dari fakta yang kita temukan sehari-hari, begitu ya. Nah, di slide yang terakhir ini adalah slide yang ini adalah foto yang diambil dari wahana angkasa ISS, ya, International Space Station, pada hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Ini adalah gambar Malaysia dan Indonesia di waktu malam, begitu. Jadi kelihatan di ufuk itu nggak lurus, dia bulat, gitu kan, melengkung. Kenapa? Ya bayangkan kita melihat sepotong kepingan lingkaran atau bola yang kita lihat ujungnya saja, yaitu melengkung, gitu, kelihatan sekali. Nah, jadi dan ini diambil dari sekitar 420 km di atas kita, ya. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, tentu kita akan melihat bentuk bumi yang sempurna. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada diskusi atau tanya jawab, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Munji. Tadi ada beberapa hal yang aku highlight lah. Yang pertama soal yang dipertanyakan yang lag nih tadi. Jadi aku nonton videonya Mas. Yang lag bilang nggak percaya bulat karena yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri itu nggak pernah lihat bidang lengkung bumi. Dia harus lihat bumi itu bulat baru percaya kalau dia ngelihat sendiri dari atas. Nah, paling tinggi dia naik pesawat juga nggak ngelihat bidang lengkung bumi. Tapi aku lihat di slide terakhir Mas Munji tadi bahwa untuk ketinggian tertentu tadi 400-an miles ya kalau nggak salah ya tadi. Baru bisa melihat baru bisa melihat bidang lengkung bumi. Seharusnya sih gambar terakhir tadi udah menjawab, kecuali yang lainnya nggak percaya sama foto tadi. Pertanyaanku gini Mas, dulu aku masih SMA itu pernah dikasih buku teori bumi datar berdasarkan Al-Quran. Jadi ternyata ada juga orang Muslim yang menerjemahkan Al-Quran tadi untuk mengarahkannya terhadap teori bumi datar. Salah satunya tadi soal ayat yang mengatakan bahwa bumi itu dihamparkan gitu kan. Nah, aku pengen nanya ke Mas Munji, apa sih yang membuat umat Muslim tadi ada berbeda terjemahan ya terhadap kata dihamparkannya di Al-Quran, bahwa di satu pihak menganggap dihamparkan ini artinya datar, tapi tadi Mas Munji menjelaskan enggak, bahwa dihamparkan ini artinya menjadi lebih luas gitu kan. Itu bisa dikasih penjelasan lebih jauh nggak, Mas? Baik. Ya, betul.
Jadi jangankan begitu, saya tahun 2000 sekitar 2013 pernah mendengar sendiri di masjid begitu bahwa ada ustadz bercerita bahwa adalah termasuk bidang akidah bahwa bentuk bumi itu datar bukan bulat katanya. Kemudian Ustadz itu bercerita, kita jangan percaya bahwa orang itu sudah ke bulan, bahwa bulan itu sebagai satelit, kemudian bahwa Google itu bisa memoto dan satelit itu bisa memoto bumi. Nggak usah percaya, karena di Al-Quran, di Sunnah bahwa dinyatakan bahwa bumi itu datar. Nah, memakai ayat itu, memakai surat An-Naba dengan An-Nazi'at. Alam naj'alil arda mihada wal arda ba'da dzalika dahaha. Itu seperti itu. Nah, ya karena saya posisinya juga tidak mau berdebat, ya saya telan aja, tapi maksudnya saya buang lagi, begitu. Cuma bagi yang lain, karena itu diposisikan kepada posisi akidah, itu mengguncang. Kenapa? Karena orang tidak belajar, begitu, tidak memakai pikiran yang rasional, begitu. Kalau cuma letterlet secara tekstual, kata mihada, kata dahaha itu ya rata biasa aja, seperti ratanya kita lapang bola itu rata nggak kira-kira? Ya rata kan? Tapi apakah bumi itu segede lapang bola begitu? Ya tidak begitu. Kenapa? Ya seperti tadi para ulama padahal telah menjelaskan, para ulama itu abad keempat. Jadi kenapa zaman Rasul itu para sahabat itu tidak terlalu masalah dengan ini bumi ini bulat atau datar, enggak. Mereka nggak masalah mau bumi ini bulat, bumi ini datar, bumi ini melengkung, nggak masalah. Kenapa? Karena yang mereka perkarakan adalah yang penting mereka di bumi ini, dimanapun mereka tinggal, mereka berada, mereka melakukan kebajikan. Itu sebetulnya intinya. Tapi orang zaman sekarang, zaman setelahnya, itu orang itu karena sudah terpenuhi semua kebutuhannya, semua kebutuhan dasarnya, sehingga orang bertanya-tanya hal yang lainnya di luar itu, yang sebetulnya manfaatnya tidak terlalu banyak, jadi faedahnya itu sedikit saja. Membicarakan apakah bumi datar atau bumi bulat itu faedahnya sedikit, tapi akan penting jika karena bumi bulat itu atau bumi datar itu terus bagi kita apa, gitu kan? Jadi sebetulnya yang paling penting adalah di dalam Quran itu kita disuruh untuk berpikir, disuruh untuk mengingat, berpikir juga sebetulnya sama. Nah, jadi tadakkarun, ta'qilun, tafakkarun itu sama, proses berpikir. Jadi proses memikirkan, proses mengingat. Itulah yang disebut ulil albab. Nah, sayangnya gitu banyak para ustadz yang hanya menerjemahkan secara tekstual saja, gitu, tidak meneliti karena banyak sebab lah, begitu ya. Di antaranya adalah kekurangan ilmu di dalam ilmu-ilmu yang dasar. Ilmu dasar itu maksudnya apa? Ilmu alam ini kan ilmu dasar kita hidup, gitu kan? Ilmu logika, gitu. Jadi misalnya seperti tadi ya, YouTuber atau influencer yang nggak percaya kalau nggak melihat sendiri. Kan kita tidak mungkin segala sesuatu bisa dilihat sendiri, begitu. Misalnya, contohnya, apakah jantung itu ada? Jantung kamu ada nggak? Nggak ada, karena saya nggak lihat jantung saya. Kan nggak gitu istilahnya gitu kan. Lucu jadinya gitu. Nggak usah perlu membedah jantung dulu untuk mengetahui bahwa kamu itu punya jantung. Kan seperti itu istilahnya. Jadi atau jangan jauh-jauh seperti itu. Seperti kita tinggal di bumi ini. Kenapa kita ada siang dan malam? Kenapa kita ada pembagian waktu? Kenapa kita bisa berkomunikasi dengan orang di seberang sana, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika, gitu kan, di kampung, dengan telepon yang kita punya sekarang. Kenapa gitu kan? Kenapa apakah tidak cukup bukti bahwa kalau kita berjalan dari New York ke London itu juga kita bisa tempuh dari Indonesia lewat Los Angeles dulu, kemudian nantinya akan sampai di London, kan bisa saja. Itu kan muter aslinya gitu kan. Jadi kalau kita puterin bumi itu perlu 44 jam gitu kan.
Kalau saya ke Amerika itu perlu 24 jam karena ada hadap-hadapan gitu. Tapi kalau saya harus muterin lagi, ya saya perlu 44 jam lah gitu. Untuk muterin dari Jakarta ke Jakarta lewat terus menyusul ke timur atau terus ke barat seperti itu. Nah, kenapa nggak ada orang yang melakukan itu? Siapa bilang ya pilot-pilot itu ya semua melakukannya begitu kan. Jadi sangat absurd lah menurut saya seperti itu. Oke Mas, makasih banyak Mas Munji untuk jawabannya. Polis ada pertanyaan mungkin? Iya. Atau... Ya, Pak Munjim. Kalau Avel tadi, saya mau tanya sama kayak Avel juga tadi, sama hamparan tadi. Saya kayak lebih tanya ke, kan yang penganut paham flat earth itu nggak percaya adanya gravitasi, kemudian pasang surut. Mereka bilang gravitasi itu hanya karena ada yang menarik di bawah, dan yang di bawah itu ada yang ke atas gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih secara ilmiah gravitasi dan pasang surut mungkin, Pak. Ya. Jadi sebetulnya kalau gravitasi itu sunatullah ya, fakta. Jadi apapun yang jatuh, ya jatuhnya ke bawah. Selama apa? Selama ada suatu yang menarik gitu. Yang menarik itu massa yang besar. Kan ceritanya gravitasi itu Newton lihat apel tuh jatuh. Kenapa apel jatuh? Gitu kan? Karena ya bumi kita itu segitu besarnya menarik benda-benda yang kecil. Jadi kalau ada benda besar, terus di sebelahnya ada benda kecil yang ukurannya jauh lebih kecil, maka benda itu akan tertarik dengan sendirinya. Kita ngomongin bukan besar sebetulnya ya, massanya besar. Jadi boleh jadi bendanya itu sama-sama segede kelereng, tapi yang satu massanya bisa jadi 10 atau 100 kali lipat ketimbang massa yang sebelahnya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan gravitasi, gaya tarik menarik antara dua belah benda. Nah, yang percaya bahwa bumi datar itu tidak ada gravitasi, terus apa yang menyebabkan kita itu berdiri di atas bumi kita? Harusnya kita melayang-layang kalau nggak ada gravitasi, gitu. Atau jangan pakai HP, jangan nonton TV, jangan pakai satelit dan lain-lain. Itu semua produk gravitasi. Kok bisa? Iya. Satelit itu mengorbit pada orbitnya karena ada gravitasi. Gitu. Dia tidak lari. Gitu. Itu fundamental sekali dalam sains. Begitu. Kemudian semua pengukuran yang saya sebut tadi, contoh-contoh sains itu berkaitan dengan gravitasi. Begitu. Teknologi informasi yang kita terima itu semua berkaitan dengan kenapa berselaras atau selaras dengan hukum fisika dasar, fisika klasik. Fisika Newton itu fisika klasik. Selaras. Kenapa? Karena kita hidup di dunia fisika sekarang, di dunia yang sama dengan kita hidup di belahan bumi manapun. Gitu. Itulah dunia fisika, dunia hukum fisika. Gitu. Sunatullah lah kalau dalam bahasa agama. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak. Jadi karena mereka kan menganggap bumi itu melayang gitu. Oh iya, satu lagi. Ya. Pasang surut. Kenapa ada pasang surut? Mereka tidak percaya pada pasang surut. Jadi kalau kita baca di fakta bukan postulat lah, jargon-jargon pseudoscience mereka itu, bahwa matahari itu kayak lampu senter aja gitu kan. Bulan itu juga sesuatu yang muncul di sebelahnya lah gitu, entah dari mana. Mereka juga sebetulnya tidak bisa menerangkan hipotesa yang mereka buat sendiri. Jadi sangat disayangkan kalau kita misalnya masih percaya bahwa sesuatu yang tidak didasari dengan fakta ilmiah itu menyebar begitu luas di masyarakat. Itu tidak didasari dengan fakta ilmiah. Jangan lupa bahwa gereja di zaman kegelapannya mengatakan bahwa bumi ini datar. Itu ratusan tahun gitu.
sampai kenapa Galileo dan kawan-kawan itu, Copernicus dan kawan-kawan itu dihukum oleh gereja, ya karena mengkampanyekan ilmu fisika yang kita kenal sekarang, begitu. Sementara orang-orang Islam dari abad keempat saja, jauh sebelum Galileo dan kawan-kawannya, itu sudah sepakat bahwa bumi kita itu bulat, dihamparkan untuk manusia itu agar kita menjadi sebagai pandangan yang luas dan lain-lain, itu dipahami dengan baik oleh mereka. Seperti itu. Jadi perbedaannya kentara sekali gitu antara orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai ilmu, dan kemudian mengakui bahwa Tuhan ini maha benar, begitu kan? Tuhan ini tidak hanya maha besar kekuasaannya, juga maha benar dalam semua apa yang difirmankannya, termasuk di dalam hal ini mengenai pembicaraan tentang bumi kita. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Munji. Terakhir mungkin Mas ada pesan-pesan khusus nggak untuk pendengar kita nih terkait terkait isu inilah. Sebaiknya kayak tadi kan Mas Munji bilang sebenarnya orang-orang di zaman dulu tuh nggak pernah mikirin ini, sekarang aja yang baru mikirin gitu kan. Nah, pesan-pesan buat teman-teman semua ada nggak Mas supaya lebih bermanfaat lagi gitu kan, terutama di Ramadan ini. Jadi betul, terima kasih. Jadi pesannya adalah pertama, Quran itu bukan buku sains, dan sains tidak diposisikan dalam menghakimi Quran. Jadi apa yang diberitakan oleh Quran itu adalah benar, hak, begitu. Nah, pertanyaannya adalah dengan sains yang kita punyai, gitu, seberapa besar kecintaan kita terhadap pemilik dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalahnya adalah bukan lagi menjadi bagaimana kita hanya menguasai sains saja, tapi adalah bagaimana dengan sains itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seyogianya lah bahwa kita harus makin mengagumi apa yang di dalam Al-Quran ini, gitu kan? Tidak hanya karena ia bersinggungan dengan sains dan terbukti secara sains, tapi memang karena Allah itu sudah memberikan kita semua perangkat, gitu, semua perangkat sehingga kita bisa berpikir dengan lebih baik, dengan lebih benar, gitu kan? Dan tidak salah jalan. Intinya itu sebetulnya. Jadi maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman, gitu. Sebagai pedoman agar kita tidak tersesat jalan. Pedoman dalam hal apa? Pedoman dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam mengenal Tuhan, dalam hidup kita ketika di dunia ini. Saya pikir mungkin itu pesannya, terlalu banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sangat menarik Mas Munji, sangat cocok. Teman-teman harus dengerin ini sambil nunggu buka puasa, akan dapat insight yang lebih meyakinkan dari apa yang sudah dipaparkan sama Mas Munji. Gitu ya, Vel ya? Sip. Terima kasih banyak Mas Munji. Terima kasih Mas Munji. Lain kali kita sharing-sharing lagi. Iya. Baik, Mas. Yes. Makasih Mas Munji. Assalamualaikum. Assalamualaikum.